yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan menyerang Iran. Kalau menyerang Iran, berhadapan dengan saya. Berhadapan dengan saya. Berhadapan dengan saya. Rudal menghantam Teheran. Amerika Serikat ikut bermain di balik serangan ini. Ayatollah Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi Iran bahkan menjadi target utama serangan Israel dan AS. Dan dikabarkan media resmi, Ayatollah Ali Khamenei meninggal dunia atas serangan rudal tersebut. Di saat yang sama, Pakistan dan Afghanistan kembali saling serang. Jet tempur jatuh, rudal melintas di langit malam. Dan dunia bertanya, ini konflik regional biasa atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar untuk Perang Dunia Ketiga? Ketika negara-negara besar mulai saling unjuk kekuatan, sejarah selalu menunjukkan satu pola. Perang tidak pernah benar-benar berdiri sendirian. Di video kali ini, kita akan membahas eskalasi panas antara Amerika Serikat dan Iran, manuver politik Donald Trump, memanasnya konflik Pakistan-Afghanistan, sampai bagaimana Eropa mulai mengambil jarak dari Washington. Dan yang paling penting, apa dampaknya bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto? Sekarang, kita mulai dari pusat api yang paling panas. Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran memang tidak pernah benar-benar hangat sejak revolusi Iran 1979. Tapi belakangan ini, tensinya terasa berbeda. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, tekanan terhadap Iran kembali diperketat. Sanksi ekonomi diperluas, entitas yang terafiliasi dengan Teheran dibekukan. Negosiasi nuklir berjalan alot. Washington ingin jaminan tegas bahwa Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Iran menolak penghentian penayaan uranium tanpa pencabutan sanksi penuh. Di Jenewa, pembicaraan berlangsung, tapi tanpa titik temu. Yang satu menuntut inspeksi ketat, yang lain menuntut kedaulatan penuh. Dan ketika diplomasi buntu, militer mulai bergerak. Kapal induk USS Gerald R. Ford dilaporkan berlayar menuju kawasan Timur Tengah. Kehadirannya bukan sekedar simbol, itu pesan. Iran merespons dengan cara berbeda. Mereka meningkatkan patroli drone di Laut Arab, mengumpulkan intelijen, memantau pergerakan armada AS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan kesiapan menghadapi skenario terburuk. Ketika dua kekuatan saling menunjukkan gigi, risiko salah perhitungan selalu ada. Di tengah tekanan Amerika, Iran tidak sendirian. Hubungan Teheran dengan Rusia semakin erat, terutama dalam sektor pertahanan. Ada laporan tentang kerjasama sistem rudal bernilai ratusan juta euro. Cina juga tidak tinggal diam. Penjualan persenjataan, termasuk sistem rudal anti kapal seperti CM302, menunjukkan bahwa Beijing melihat Iran sebagai mitra strategis. Ini bukan sekedar jual beli senjata, ini soal keseimbangan kekuatan. Ketika satu blok menguat, blok lain akan merapat. Situasi menjadi lebih rumit karena kelompok milisi di kawasan seperti Kataib Hizbullah di Irak ikut menyatakan dukungan terhadap Iran. Artinya, jika konflik benar-benar pecah, itu tidak hanya akan terjadi antara dua negara. Aktor non-negara pun bisa terseret masuk. Di sisi lain, Asia Selatan kembali bergejolak. Pakistan dan Afghanistan memiliki sejarah panjang sengketa perbatasan, terutama di garis Duran Line. Tekanan itu kembali memuncak. Serangan rudal dilaporkan menghantam wilayah strategis. Jet tempur F-16 Pakistan disebut ikut dikerahkan. Afghanistan membalas. Gudang amunisi meledak. Warga sipil panik. Malam berubah merah oleh kobaran api. Taliban melalui juru bicaranya menyatakan akan melakukan serangan ofensif besar. Pakistan pun menyebut ini sebagai perang terbuka. Dan di tengah konflik itu, Donald Trump secara terbuka menunjukkan dukungan terhadap Pakistan, termasuk mengungkit kembali pangkalan udara Bagram. Pernyataan ini dianggap sebagian pihak sebagai bentuk campur tangan baru di kawasan yang sebenarnya masih trauma akibat perang panjang. Iran melihat peluang sekaligus ancaman. Teheran menawarkan diri menjadi mediator antara Pakistan dan Afghanistan. Langkah ini bukan tanpa alasan. Iran tidak ingin Amerika kembali memiliki pijakan kuat di wilayah tersebut. Geopolitik selalu soal posisi dan pengaruh. Yang menarik, sekutu tradisional Amerika di Eropa mulai menunjukkan sikap berbeda.
Uni Eropa semakin tegas dalam isu kedaulatan data dan regulasi teknologi. Beberapa analis menilai ada ketegangan baru terkait kebijakan privasi dan tekanan diplomatik dari Washington. Di sisi lain, Eropa juga cenderung berhati-hati dalam mendukung eskalasi militer di Timur Tengah. Beberapa negara barat menarik pasukan dari kawasan konflik. Ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa tidak semua pihak ingin terseret dalam konflik lebih luas. Amerika mungkin masih kuat secara militer, tapi dukungan politik global tidak selalu solid. Dan dalam geopolitik modern, legitimasi internasional sama pentingnya dengan kekuatan militer. Ada beberapa kemungkinan skenario. Pertama, konflik tetap terbatas, adu tekanan, sanksi, dan unjuk kekuatan tanpa perang terbuka besar. Kedua, terjadi insiden militer yang memicu eskalasi cepat. Satu rudal salah sasaran bisa mengubah segalanya. Ketiga, perang proksi semakin intens, bukan perang langsung Amerika versus Iran, tapi melalui sekutu dan kelompok milisi. Dunia saat ini sangat terhubung. Harga minyak, jalur perdagangan, hingga stabilitas pangan bisa terdampak jika Timur Tengah kembali membara. Lalu bagaimana Indonesia di bawah Prabowo Subianto? Indonesia selama ini memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, besar kemungkinan pendekatan realistis dan pragmatis akan dikedepankan. Indonesia punya kepentingan besar pada stabilitas global, harga energi, keamanan jalur laut, hubungan dagang dengan Amerika, China, dan Timur Tengah. Langkah paling mungkin adalah menjaga netralitas aktif, mendorong diplomasi melalui ASEAN dan PBB, menghindari keberpihakan terbuka pada blok manapun, memastikan keamanan WNI di kawasan konflik. Indonesia tidak punya kepentingan untuk terlibat dalam blok militer, tapi Indonesia punya kepentingan besar untuk menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Dan dalam situasi seperti ini, suara negara non-blok justru bisa menjadi penyeimbang. Konflik global jarang dimulai dengan satu ledakan besar. Biasanya diawali oleh rangkaian ketegangan kecil yang terus dibiarkan. Amerika dan Iran, Pakistan dan Afghanistan, blok barat dan blok timur. Semua bergerak dalam papan catur yang sama. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya fase tekanan politik biasa atau kita sedang menyaksikan bab awal dari konflik yang lebih luas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Menurut kamu siapa yang akan mundur lebih dulu? Dan langkah apa yang seharusnya diambil Indonesia agar tetap aman di tengah badai geopolitik ini?